Istilah iftar ini diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW. Liso ini farhatan atau liso ini farhatan. Farhatan inda iftarih wa farhatun atau wa farhatan inda liqa'i rabbi. Jadi kebahagiaan lisoim, orang yang puasa itu memiliki dua kebahagiaan. Yang pertama adalah farhatun inda iftarih, kebahagiaan ketika dia buka puasa, dan wa farhatun inda liqa'i rabbi, kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Tradisi-tradisi di Indonesia, di daerah kita itu melihat banyak orang yang melakukan kebaikan, menyambung silaturahim dengan konsep acara buka bersama, diadakan baik di luar ataupun di dalam rumah. Itu tradisi yang sangat baik sekali. Itu nilai kebaikannya juga sangat besar sekali, bahwa apresiasi dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengenai orang yang puasa ataupun orang yang tidak puasa tapi memberikan makanan bagi orang yang berpuasa, itu pahalanya diampuni dosa-dosanya dan pahalanya sebagaimana pahala orang yang memerdekakan budak. Jadi hadisnya jelas, man fatara fihi shaiman kana lahu maghfiratun lidzunubih wa itsqu raqabatin. Barang siapa orang yang membagikan makanan buka puasa kepada orang lain yang puasa, itu ganjarannya diampuni dosa-dosanya dan pahalanya sama dengan pahala orang yang memerdekakan budak. Belum sampai titik itu, ditambahi oleh Kanjeng Nabi, pahalanya sama pahala orang yang melakukan puasa itu sendiri, tidak kurang dan tidak tambah, sama persis. Artinya luar biasa sekali ketika di luar Ramadan misalkan ada orang yang puasa Senin Kemis, puasa sunnah ataupun puasa-puasa yang lain ya, kita mencoba untuk memberikan buka puasa kepada orang yang puasa itu sama halnya kita puasa dengan orang yang melakukan puasa Senin Kemis ataupun puasa yang lain. Luar biasa kan? Jadi orang yang membuat konsep buka bersama dan dia yang menggratiskan buka bersama itu kepada yang lain, itu ganjarannya meh podo dengan orang yang melakukan puasa itu sendiri. Jadi jelas bahwa iftar dalam bahasa Arab itu artinya adalah berbuka, dan ini juga ada dalil yang jelas tentang iftar itu sendiri. Jadi Kanjeng Nabi sangat mengapresiasi bagi orang-orang yang, kata Kanjeng Nabi, memberikan makanan kepada orang yang puasa walaupun hanya setengguk air putih ataupun satu kurma, itu dinilai kebaikan yang luar biasa. Apalagi misalkan kamu orang kaya memberikan satu menu makanan paket komplit, itu wah, tambah luar biasa pahalanya, sangat besar sekali. Sehingga kita dorong semuanya untuk empati, karena bulan puasa Ramadan juga bulan yang menyadarkan kita, di balik hikmah itu juga kita harus bisa empati kepada orang yang tidak mampu, untuk saling berbagi. Kita punyanya apa, itu yang bisa kita berikan. Kita punya 3 kurma, ya kita berikan 3 kurma itu. Lebih-lebih kalau kita bisa memberikan satu paket komplit makanan bagi orang yang tidak mampu. Wah, sungguh luar biasa apresiasi dari Allah dan Kanjeng Nabi kepada kita semua. Jadi iftar ini juga menyadarkan kita semua bahwa puasa itu bukan hanya sekedar hubungan antar kita dengan Tuhan, tapi efeknya, manifestasinya adalah bagaimana menyadarkan kita bisa peduli kepada yang lain, soleh secara ritual dan soleh secara sosial. Itu yang bisa kita ambil dari dawuhnya Gus Mus waktu itu. Ya, waktu itu Gus Mus memberikan dakwahnya bahwa soleh itu jangan dipek dewe secara ritual dengan Tuhan, tapi sosial kita tidak peka sama sekali. Itu juga belum dinamakan soleh yang kamil, yang sempurna. Ya, artinya soleh ya, itu harus bagaimana kita soleh dengan Allah dan Tuhan itu sendiri, kemudian kita bisa sampai pada soleh sosial. Itu yang soleh sempurna menurut Islam dalam kacamata Gus Mus waktu itu di bukunya dan
di momen-momen tertentu menyampaikan sesuatu ya. Jadi iftar ini sekali lagi adalah wacana yang Islam yang sangat baik sekali dan kita bisa praktekkan bersama di SMK. Alhamdulillah sekolah kita kemarin melaksanakan iftar internal dengan guru-guru dan kemudian diikuti oleh beberapa siswa kita juga buka bersama dengan turut mengundang guru. Itu juga sangat luar biasa sekali. Jadi anak-anak juga ingin kumpul bersama, menjalin silaturahim, kekerabatan, saling menjaga persahabatan, dan itu di momen yang luar biasa di bulan Ramadan. Semuanya baik, iftarnya baik, di bulan puasa kita silaturahim juga baik, dan konsep acaranya juga baik. Nanti Allah akan memberikan sesuatu yang besar kepada orang yang melakukan kebaikan itu sendiri. Tapi di sisi lain, ya tadi ada beberapa fenomena tradisi yang menurut orang sekarang milenial dinamakan bukber ya, buka bersama, tapi konsep acaranya amburadul. Mohon maaf, misalkan dia sudah membooking tempat, kemudian mengumpulkan teman-temannya, hanya sekedar makan-makan saja, kemudian tidak ada konsep yang jelas, artinya sampai melalaikan sholat maghribnya dan lain sebagainya, itu juga tidak baik. Jadi konsep buka bersama itu juga harus diperhitungkan, artinya sama-sama melakukan kebaikan, tapi jangan sampai kita melalaikan yang lain yang baik itu juga gitu. Nah, kita dari SMK sangat perhatian dan prihatin kepada teman-teman di luar sana yang mengadakan bukber yang itu konsepnya baik, acaranya baik, tapi di dalamnya tidak tertata rapi sehingga melalaikan yang lain. Kalau bisa ya semuanya jadi baik, konsep acaranya juga baik. Itu yang diperhatikan oleh kita bersama, dan itu diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Khairul umur aswatuha. Jadi sebaik-baik urusan itulah yang tengah-tengah atau seimbang. Jadi kita punya urusan itu yang tengah-tengah, jangan jomplang. Kita puasanya oke, goal sampai maghrib, tapi yang lain kita nggak goal. Jadi ketika orang seperti itu kan ketika kayak orang yang pincang gitu, Pak. Orang hidup tidak sempurna, jadi jalannya pincang, tidak gandeng tangan, semuanya sama-sama baik. Itu yang bisa kami sampaikan mengenai iftar di dalam pandangan Islam dan menyoroti fenomena yang ada saat ini. Semoga bermanfaat, dan marilah kita senantiasa kalau mampu memberikan takjil iftar kepada yang lain supaya sama-sama kita berbagi dengan orang yang tidak mampu. Luar biasa SMK Al-Hikmah Daulahan yang sudah memberikan konsep dan mencontohkan kepada siswa-siswa kita sendiri untuk membuat acara bukber iftar bersama istimewa itu dengan baik dan tidak ada halangan suatu apapun, semuanya seimbang.